Keesokan harinya setelah Kenan dan sang ayah berangkat ke kantor, Kayla membawa Jayendra ke lantai 1 dan membaringkannya di ayunan di depan televisi. Kayla dan Ranti duduk bersisian tanpa mengobrol. Kayla sibuk dengan ponselnya untuk mengecek apapun yang berhubungan dengan Didit dan keluarganya. Dia bukan orang bodoh yang akan membiarkan lelaki tua itu berbuat keji untuk kedua kalinya dengan dirinya dan keluarganya. Untuk itulah dia harus berjaga-jaga. Ada sesuatu, Kayla. Kamu terlihat nggak tenang. Ranti tampaknya penasaran dengan apa yang terjadi dengan Kayla. Om saya kembali, Ma. Kayla tidak ragu mengatakan hal itu. Oh, Om kamu. Si Didit itu. Meskipun tidak dekat, tetapi Ranti tahu tentang lelaki itu. Iya. Dia sudah keluar dari penjara. Dan aku rasa, dia sudah merencanakan sesuatu untuk kami. Ranti menegakkan duduknya dan menatap Kayla dengan lekat. Dia orang berbahaya, Kayla. Kita harus waspada dan berhati-hati. Iya. Itulah kenapa aku harus berjaga-jaga mulai sekarang. Tunggu, apa jangan-jangan Kenan pindah ke sini untuk menjauhkan kamu dari mereka? Tanya Ranti baru menyadari situasinya. Kayla mengangguk. Benar, Ma. Itulah kenapa pada awalnya tidak ada yang diberitahu bahkan orang-orang yang bekerja di rumah lamaku. Astaga. Ranti kali ini tidak bisa menutupi keterkejutannya. Dia benar-benar tidak tahu apapun sebelumnya karena memang saat itu hubungannya dengan Kenan dan Kayla juga masih tidak baik. Lantas sekarang Ranti berpikir, pantas saja Kenan tidak mengatakan apapun padanya. Tentang pindah rumah karena ini adalah salah satu misi rahasia. Ranti menjadi merasa bersalah dengan anak dan menantunya. Ada kemungkinan nggak kalau Didit itu kembali ke rumah kamu? Tanya Ranti lagi untuk memastikan. Bisa jadi. Aku juga belum tahu apapun tentang pergerakannya. Aku masih menyelidiki. Kamu bisa melakukannya? Tanya Ranti. Hanya mencoba mencari tahu dulu. Kayla tidak ingin menjelaskan apapun tentang pergerakannya kepada mertuanya tersebut. Pesan Mama, kamu harus hati-hati. Mama tahu kamu terlalu berani. Ranti mengingat bagaimana ketika menghadap Tiara saat di kantornya saat itu. Ketika Tiara mengancam, dia balas mengancam. Kayla seperti memiliki punya 9 nyawa. Maaf, tapi Bapak tidak boleh masuk. Penjaga rumah Kayla itu menahan Didit yang ingin masuk ke rumah besar yang sempat menjadi tempat tinggalnya bersama dengan keluarganya saat itu. Sebelum Kayla mengusir dan membuatnya masuk penjara. Tidak boleh masuk. Kamu tidak tahu siapa saya? Tanya Didit dengan tatapan tajam syarat akan amarah. Kami tidak perlu tahu siapa Bapak. Yang penting sekarang adalah Bapak silakan pergi dari rumah ini. Saya adalah pemilik rumah ini. Panggilkan Kayla. Suruh dia menghadap saya. Kayla sudah mengganti beberapa pekerja di rumahnya. Terlebih lagi adalah penjaga rumah. Dia memilih orang yang pandai bergulat. Ibu Kayla tidak ada di rumah ini sekarang. Beliau sudah pindah bersama dengan suaminya. Katakan di mana tempat tinggalnya sekarang. Didit menggertak. Tidak ada yang tahu di mana Ibu Kayla berada sekarang. Beliau tidak mengatakan alamat rumah barunya kepada siapapun. Didit mengeratkan rahangnya mendengar pengakuan tersebut dari penjaga rumah. Setelah rumah ini diambil dari tangannya, justru ditinggalkan begitu saja dan tidak dihuni. Apa-apaan Kayla itu? Kalau dia meninggalkan rumah ini, seharusnya dia tidak perlu susah payah mengambil rumah ini dari tangan saya. Didit semakin murka. Sebuah mobil hitam mengkilat datang dan berhenti di depan rumah Kayla. Kenan keluar dari mobil tersebut dan membuat si penjaga rumah menunduk dan menyapa. Selamat malam,
Pak Kenan. Begitu katanya. Selamat malam. Bapak boleh kembali masuk. Kenan mengatakan itu dengan tatapan mengarah lurus pada Didit. Bisa dia lihat betapa Didit tampak marah melihat kedatangan Kenan. Sebelumnya mereka tidak pernah bermasalah karena sejak dulu pun Didit sudah hormat kepada Kenan karena nama besar lelaki itu. Namun, sekarang dia harus berhadapan dengan Kenan secara langsung karena hal yang tidak menyenangkan. Pak Didit tidak bisa lagi ke rumah ini. Kenan mengawali. Kayla tidak mengizinkan bapak dan keluarga untuk kembali. Didit awalnya diam sebelum terkekeh kecil. Jadi, dia menyuruhmu untuk berbicara seperti itu kepada saya. Apa kamu begitu tunduk kepada bocah tidak tahu diri itu? Kayla tidak pernah menyuruh saya untuk ini. Saya hanya berinisiatif untuk mengingatkan Anda. Ini adalah rumah ayah saya. Sudah sepantasnya saya berada di sini. Didit melotot marah. Jangan ikut campur. Saya bisa menghabisimu. Kenan menatap Didit dengan tatapan tenang tanpa merasa takut sama sekali. Didit mengancam orang yang salah. Bagaimana mungkin dia mengatakan itu kepada orang yang memiliki kuasa? Jika dibandingkan dengannya saat ini, Didit bukan apa-apa. Dia hanya seonggok manusia tidak berguna. Apa itu seperti Anda akan melakukannya seperti Anda melakukannya kepada Kayla? Tanya Kenan dengan senyum kecil di bibirnya. Didit yang mendengar itu seketika mengepalkan tangannya. Hal itu membuat Didit mengingat kegagalannya memusnahkan Kayla dari dunia ini dan pada akhirnya sekarang membuat masalah baru dalam hidupnya. Mungkin akan lebih buruk. Didit menjawab dengan geraman. Anda bisa mencobanya. Kenan tidak merasa takut sama sekali. Saya tahu Anda tidak akan pernah berhenti sampai Anda menyalurkan rasa benci Anda kepada Kayla dan membuat istri saya lenyap dari dunia ini. Tapi, dia sudah punya saya sekarang. Jadi, lawan Anda bukan lagi dia, tetapi saya. Kenan menjejalkan kedua tangannya ke saku celananya dengan santai sebelum melanjutkan. Seharusnya Anda menggunakan waktu berharga Anda untuk tetap bersama dengan keluarga Anda. Bukan mencari masalah baru dan pada akhirnya nanti Anda akan kembali masuk di balik jeruji besi. Didit merasakan semakin dia mendengar ucapan Kenan, maka amarahnya semakin memuncak. Hanya dalam singkat, semuanya sudah berubah. Kayla kembali dengan Kenan dan membuat hidupnya semakin terancam. Ini benar-benar menyebalkan. Kamu dengar baik-baik, Kenan. Saya tidak akan tinggal diam. Kalau memang saya tidak bisa mendapatkan apa yang saya mau, itu artinya orang lain juga tidak akan bisa mendapatkannya. Rumah ini, perusahaan benua biru, semuanya yang Kayla ambil dari saya akan menghancurkannya. Kenan tidak menjawab dan memilih untuk menatap Didit dengan ekspresi mencemooh. Dia sudah mengantisipasi semuanya dan tidak akan ada yang mengusik Kayla termasuk apa yang dimiliki istrinya. Apapun yang Didit katakan, maka itu hanya diibaratkan kaleng tanpa isi. Hanya bersuara tanpa ada hal yang bisa dilakukan. Didit pergi dari rumah itu dengan motornya dan memacunya dengan kecepatan tinggi. Padahal dia tahu peraturan di komplek perumahan tersebut tidak boleh ada orang yang ugal-ugalan. Kenan hanya menatapnya dengan tajam sampai Didit hilang di balik pandangan. Bapak akan masuk lebih dulu. Tanya petugas keamanan setelah Didit tidak ada di sana. Tidak, Pak, terima kasih. Untuk selanjutnya, lelaki tadi atau keluarganya, pastikan tidak bisa masuk ke rumah ini. Kalian harus memastikan orang-orang yang masuk dan keluar dari rumah ini. Jangan sampai ada kesalahan sedikitpun. Kami mengerti, Pak. Kenan mengangguk dan segera pergi dari rumah Kayla tersebut menuju rumahnya. Brengsek.
Didit melemparkan kunci motor itu ke sembarang arah sampai membuat suara gemeluk karena membentur benda yang lainnya. Kenan, lelaki itu benar-benar sialan. Papa kenapa sih? Pulang-pulang marah-marah. Yekti yang mendengar suaminya marah itu pun segera mendekati lelaki itu. Ekspresinya tampak terkejut luar biasa. Kenan, Kayla, atau siapapun yang berkaitan dengan mereka, aku harus membuat mereka menyesal sudah berani melawanku. Napas Didit tampak memburu karena amarah yang menyesakkan. Mereka menjaga rumah itu dengan ketat dan aku tidak diizinkan masuk ke sana. Dan yang lebih gila lagi, rumah itu ternyata ditinggalkan Kayla karena mereka sudah pindah. Apa? Yekti melebarkan matanya mendengar ucapan sang suami. Jadi, untuk apa Kayla merebut rumah itu kalau pada akhirnya ditinggalkan? Lalu, Papa tahu di mana mereka tinggal sekarang? Tanya Yekti lagi. Tidak ada yang tahu. Mereka tidak ada yang tahu di mana Kayla tinggal sekarang. Didit menendang meja sampai meja itu bergeser dari tempatnya semula. Lelaki itu tidak berbicara lagi dan memikirkan cara agar bisa memusnahkan Kayla. Sayangnya, otaknya terasa tidak bisa diajak bekerja sama. Hanya menghadapi satu perempuan seperti Kayla saja dia merasa tidak berdaya. Aku masih nggak habis pikir. Tiara bergabung dengan kedua orang tuanya. Dia begitu cerdik dan mampu mendapatkan data terdalam sekalipun. Apa dia sehebat itu? Tiara mengungkapkan rasa penasarannya. Dia punya banyak kenalan orang-orang hebat. Itulah kenapa seharusnya kamu bisa belajar darinya dan tidak menjajahkan tubuhmu dengan sembarang pria dan berakhir harus melenyapkan anakmu sendiri. Didit tampaknya masih belum berdamai dengan putrinya. Papa kenapa mengungkit itu? Tiara menjawab dengan kesal. Apa yang tidak Papa berikan ke kamu selama ini, Tiara? Kamu sering keluar negeri, bepergian, tidak ada yang melarangmu. Tapi kamu benar-benar liar sampai berbuat sejauh itu. Kamu pikir Papa tidak kecewa sama kamu? Didit lagi-lagi melotot marah mengingat bagaimana putrinya mengkhianatinya dengan cara yang begitu buruk. Ini sungguh memalukan. Kamu lihat Kayla sekarang. Dia mampu menginjak kita dengan caranya sendiri. Didit menunjuk Tiara dengan keji. Lalu kamu berakhir mengenaskan seperti ini. Semua orang tahu bagaimana bejatnya kamu. Semua orang tahu kalau aku memiliki anak yang tidak berguna seperti dirimu. Sekarang, keluarga mereka hanya bisa saling menyalahkan satu sama lain. Didit yang tidak bisa menerima masa lalu putrinya yang begitu menjijikkan itu terus saja menjadikan itu sebagai alasan untuk mengeluarkan amarahnya. Papa udah dong. Tiara udah minta maaf dan mengakui kesalahannya. Jadi nggak perlu lagi menyudutkan dia. Sekarang yang perlu kita pikirkan adalah bagaimana melawan Kayla. Sudah, itu aja yang perlu kita fokuskan. Kalian sama-sama tidak berguna. Didit pada akhirnya pergi meninggalkan ruang tamu dan pergi ke kamarnya. Dia merasa berbicara dengan istri dan anaknya tidak pernah mendapatkan jalan keluar. Di tempat lain, Kenan baru saja masuk ke dalam rumah dan mendapati istrinya masih berada di dapur membuat sebuah minuman. Lelaki itu tersenyum sebelum memeluk Kayla dari belakang membuat Kayla terkejut luar biasa. Astaga, Mas. Ngagetin aja sih. Kayla bahkan harus mengusap dadanya karena ulah sang suami. Mau minum apa? Kamu buat apa? Tanya Kenan balik bertanya. Ini jamu buat pelancar ASI. Mau. Kayla mendekatkan gelas itu di hidung Kenan membuat lelaki itu mengernyit aneh. Aku mau dibuatin teh tarik boleh? Tanya Kenan sambil mencium kepala belakang Kayla. Boleh. Tapi lepasin dulu.
Terdengar tarikan napas Kenan sebelum dia melepaskan tangannya dari pinggang sang istri. Lalu, dia duduk di kursi bar sambil menunggu Kayla. Perempuan itu menenggak jamunya sebelum membuatkan teh tarik yang diminta oleh Kenan. Melihat pergerakan Kayla, entah kenapa membuat Kenan mengulas senyum tipis. Seandainya beberapa tahun lalu di pernikahannya yang pertama dengan perempuan itu, pastilah dia akan merasa bahagia juga. Nyatanya dulu dia begitu egois sehingga membuat dirinya harus merasakan kegagalan dalam rumah tangga. Teh tariknya, Tuan. Kayla meletakkan segelas teh di depan Kenan. Ada lagi yang ingin dimakan? Mau saya buatkan kentang goreng? Kenan terkekeh kecil melihat istrinya bersikap seolah dia pelayan. Kenan memutar kursinya dan memeluk pinggang Kayla dengan saling berhadapan. Bagaimana kalau aku makan kamu? Pelukan Kenan di pinggang Kayla semakin menguat. Udah lama rasanya sejak ada Jayendra, kamu gak kasih jatah lebih buat aku. Kenan mendongak menatap Kayla yang juga tengah menatapnya. Kedua tangannya bertumpu pada pundak Kenan dan mengelusnya pelan. Kayla justru menggoda Kenan dengan mengelus wajah suaminya tersebut dengan telunjuknya. Kenan bahkan menutup matanya dan meresapinya. Sentuhan Kayla tampaknya berdampak besar padanya. Dia tak tahu saja jika Kayla sebenarnya hanya menggodanya. Sebab setelah itu, Kayla mendorong Kenan sampai dia terlepas dari belitan tangan sang suami. Loh, sayang, nggak dilanjutin. Kenan melotot karena merasa gagal mendapatkan jatahnya. Nanti kalau Jayendra udah agak besar, puas-puasin dah tuh. Astaga, sayang. Kok gitu sih? Udah, sekarang mau aku siapkan makan atau enggak? Kayla sudah kembali di balik meja bar sambil menatap sang suami. Hal itu benar-benar membuat Kenan memberengut kesal. Apa aja deh, jawab Kenan setelahnya. Nasi goreng. Tanya Kayla untuk memastikan, aku nggak mau masak sembarangan ujung-ujungnya malah nggak dimakan nantinya. Oke, nasi goreng juga boleh. Dengan ayam suwirnya banyak. Kayla segera menyiapkan bumbu-bumbunya dan membuatkan makan malam untuk sang suami. Kenan akhirnya beranjak dari kursi bar dan naik ke lantai 2 untuk membersihkan tubuhnya. Sembari melihat puteranya yang tampak terlelap di ayunan kayu ditemani oleh nenek dan kakeknya. Kenan kembali keluar dari kamarnya setelah tubuhnya terasa segar. Duduk melantai sambil menatap puteranya dengan lekat. Kok pulang malam banget, Ken? Tanya sang ayah. Aku tadi ke rumah Kayla dulu, Pak. Ada Didit di sana. Kenan sama sekali tidak menutupi apapun dari kedua orang tuanya tentang hal itu. Namun, dia bahkan belum sempat cerita kepada Kayla tentang itu. Lalu bagaimana? Hasan cepat bertanya. Tatapan lelaki parubaya tersebut naik turun untuk memastikan putranya baik-baik saja. Nggak ada yang terjadi, Pak. Dia memang sempat mengacamku dan itu bukan berarti apapun. Dia bukan siapa-siapa sekarang, jadi dia nggak akan bisa menyentuh keluargaku. Tatapan Kenan menerawang menatap depan. Ranti hanya menjadi pihak mendengarkan dan tidak memiliki tanggapan apapun terkait hal tersebut. Bahkan sampai Kenan kembali turun ke lantai bawah, dia tak berkomentar. Di ruang makan, Kayla sudah menunggu dengan satu porsi nasi goreng yang masih mengepulkan asapnya. Kenan segera duduk dan menghirup aroma lezat tersebut. Enak banget. Komentarnya setelah menyuapkan sesendok ke dalam mulutnya. Kamu udah makan? Tanya Kenan menatap sang istri. Udah. Aku udah makan sama mama papa tadi. Nungguin kamu nggak datang-datang. Kenan menelan nasi gorengnya. Nanti aku ceritain setelah aku makan, katanya. Kayla hanya mengangguk dan memilih untuk menunggu suaminya menikmati nasi gorengnya sampai habis.
Kenan menarik tangan Kayla setelah dia selesai makan untuk keluar rumah lewat pintu samping dan duduk berdua di halaman belakang tepat di samping kolam renang. Hembusan angin malam membuat Kayla tersenyum karena rambut sepunggung yang terurai itu melayang terkena angin. Kita udah lama nggak menikmati waktu bersama seperti ini. Mumpung Jayendra ada sama nenek kakeknya, kita berdua pacaran dulu. Begitu kata Kenan sambil merangkul bahu sang istri. Kayla sama sekali tidak membantah dan balas memeluk perut Kenan. Mereka bak seorang kekasih yang saling jatuh cinta. Kayla berharap, hubungan mereka benar-benar akan tetap mesra sampai mereka tua nanti. Jadi, Mas tadi kemana dulu kok baru pulang malam? Lembur. Sejak mereka punya anak, Kenan memilih untuk tidak pulang malam. Dia selalu ingin cepat pulang dan ingin bertemu dengan putranya dan juga istrinya. Penampilan rumahan Kayla dengan daster membuatnya rindu rumah. Kenan lantas bercerita kembali tentang pertemuannya dengan Didit di rumah Kayla. Dia menceritakan semuanya tanpa ada yang disembunyikan sama sekali. Mas beneran minta orang untuk mengawasi dia 24 jam. Tanya Kayla. Iya. Dengan begitu, kita akan mudah berjaga-jaga. Kayla kali ini menjauhkan tubuhnya dari Kenan dan menatap suaminya lekat di bawah temaram lampu taman. Dia berpikir, entah berapa banyak uang yang sudah dikeluarkan oleh Kenan untuk melakukan itu. Malam semakin larut, hawa dingin pun semakin menggigit. Kayla mengeratkan pelukannya pada tubuh Kenan dan menyandarkan kepalanya di dada lelaki itu. Bukannya masuk ke dalam rumah, mereka justru menikmati waktunya di sana duduk berdua. Meskipun tidak ada obrolan yang tercipta di antara mereka, tetapi kebersamaan mereka terasa menyenangkan. Kayla tidak tahu sejak kapan dia merasakan jatuh cinta semakin dalam kepada Kenan. Tetapi sekarang dia merasa jika keberadaan lelaki itu di sisinya adalah sebuah kebutuhan yang harus dipenuhi. Kalau kalian mau jalan-jalan berdua, kalian jalanlah berdua mumpung malam minggu. Biarkan Jayendra mama dan papa yang jaga. Ranti memberikan izin kepada anak dan menantunya untuk pergi jalan-jalan berdua. Menghabiskan waktu tanpa putra mereka. Mereka ada di lantai 2 dengan duduk di atas kasur lantai sambil mengelilingi Jayendra. Bayi mungil itu selalu menjadi pusat perhatian bagi keluarganya. Ayo, sayang. Kenan tampak bersemangat. Senyumnya bahkan melebar. Iya, sana jalan-jalan. Jayendra akan aman sama kami. ASI juga sudah tersedia, jadi semuanya beres, kata Ranti. Ranti sekarang betul-betul memikirkan Kayla sekali. Perempuan itu seperti bersama dengan putrinya sendiri. Mas mau kemana sih sebenarnya? Tanya Kayla setelahnya. Melihat Kenan tampak bersemangat pun seolah membuat Kayla merasa kasihan kalau harus menolak Kenan. Jalan-jalan aja. Muterin kota. Jajan, belanja, apa aja deh. Kenan menjelaskan dengan semangat. Bukan hanya itu, lelaki itu mengeluarkan senyum lebar di bibirnya.